Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali video kita khusus untuk menulis kisah pribadi atau kisah hidup menjadi sebuah buku. Nah, rangkaian video ini sebenarnya sudah terhenti sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu pada proses menentukan tema cerita. Nah, hari ini saya akan kembali melanjutkan pelajaran ini. Mudah-mudahan teman-teman yang belajar menulis kisah hidupnya dapat lebih mudah pula karena sudah mengikuti beberapa langkah-langkah sebelumnya. Nah, di tips ke-9 ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kemudian kita mampu sebagai penulisnya untuk menghidupkan cerita atau novel yang kita tulis dengan dialog. Nah, apa yang kemudian dapat kita lukiskan dari memoir kita, dari autobiografi kita dengan menambahkan dialog. Dan yang paling penting adalah dialog seperti apa sebenarnya yang bisa kita masukkan dalam proses penulisan memoir ataupun autobiografi yang kita tuliskan tersebut. Nah, pelajaran ini, hari ini, video ini akan membahas selengkapnya mengenai bagaimana menghidupkan cerita dengan dialog untuk memoir ataupun autobiografi. Hal pertama yang harus teman-teman pahami bahwa ketika hanya karena Anda menulis memoir ataupun autobiografi yang merupakan buku non-fiksi, ini sama sekali tidak berarti bahwa Anda tidak boleh menggunakan dialog. Jadi Anda dapat tetap menggunakan dialog untuk menghidupkan suasana. Nah, dialog itu sangat penting untuk mencairkan suasana misalnya. Ketika Anda menulis buku non-fiksi seperti memoir ataupun autobiografi dengan memunculkan data-data deskripsi saja, ini bentuknya akan sangat membosankan. Nah, bagi pembaca, kadang-kadang ini terasa sebagai sebuah buku pelajaran ataupun buku-buku umum yang sangat membosankan dan bukan itu tujuannya sebenarnya. Jadi ketika kita menulis buku memoir ataupun autobiografi, jangan ragu untuk menggunakan dialog. Jadi itu keputusan pertama. Gunakan dialog, tambahkan dialog, masukkan atau sisipkan dialog dalam berbagai rangkaian cerita yang Anda hadirkan dalam buku tersebut, untuk kemudian harapannya dengan dialog-dialog tersebut mampu menghidupkan suasana dan mampu pula memberikan warna lain dari buku yang Anda tuliskan. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk membuat dialog dalam penulisan buku tersebut? Mari kita lihat caranya. Yang pertama adalah dengan memastikan penulisan dialog dilakukan dengan teliti dan memverifikasi kebenaran maksud aslinya. Nah, dalam penulisan memoir ataupun autobiografi, teman-teman semua, kita sudah mempelajari bahwa ini harus berdasar dengan kisah-kisah yang nyata. Ini bukan buku fiksi, di mana kita sebagai penulisnya mampu menggunakan imajinasi dan daya hayal kita sebebas apapun yang kita inginkan. Ini selalu berdasarkan riset, berdasarkan penelitian-penelitian, sehingga penulisannya pun tidak boleh sembarangan. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita memutuskan untuk menuliskan dialog. Dialog dalam penulisan biografi ataupun memoir tentu membutuhkan verifikasi data antara siapa yang berdialog. Ini biasanya ketika Anda menulis dialog pada misalnya pada masa-masa yang lampau, yang Anda secara substansi secara substansi mungkin masih ingat bahwa inti dari dialog itu membicarakan tentang A, B, C, dan D. Cuman detailnya sendiri, bagaimana dialog diucapkan, bagaimana mimiknya, bagaimana membangun suasananya, itu mungkin sudah tidak begitu sudah tidak begitu teringat lagi dalam benak Anda. Nah, untuk inilah kemudian kita membutuhkan penulisan dialog itu dengan teliti dan memverifikasi kebenaran maksudnya. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memverifikasinya, kemudian menuliskannya dengan autentifikasi seperti itu. Seperti sebelumnya, kita memiliki beberapa cara teman-teman semua, bahwa menggunakan identitas samaran, terutama jika tulisan ini adalah sebuah memoir. Jadi misalnya ketika dialog ini Anda rasa memiliki maksud yang sensitif,
yang ketika ini disampaikan secara gamblang, secara transparan terhadap pembaca, bisa memicu permasalahan di belakangnya, bisa menghadirkan tuntutan hukum, bisa menghadirkan sesuatu yang tidak ada yang inginkan sebagai penulisnya. Nah, ini jadi dapat dilakukan dengan menggunakan identitas samaran, terutama jika tulisan Anda adalah sebuah memoir. Kemudian Anda juga dapat memverifikasi kembali inti dari dialog dan bahkan kalimat-kalimatnya kepada sumber yang bersangkutan. Jika Anda merasa ragu, gunakan spekulasi pada langkah selanjutnya. Jadi ketika teman-teman sudah dapat mengunci substansi dari penulisan dialog itu, misalnya tujuannya sudah dipastikan bahwa dialog itu membicarakan hal itu, tapi Anda sebagai penulisnya sudah tidak ingat lagi bagaimana dialog tersebut diucapkan, kata-kata apa saja yang dipilih untuk mengucapkannya. Nah, teman-teman bisa menghubungi jika beliau orang-orang yang ada di dalam dialog itu memang masih ada. Anda dapat menghubungi mereka untuk memverifikasi benarkah kira-kira substansi kalimatnya seperti yang Anda tuliskan tersebut. Tapi kemudian teman-teman semua, jika Anda merasa ragu, jika Anda merasa ragu bahwa maksudnya benar-benar itu, ataupun kata-kata yang digunakan benar-benar seperti yang Anda tafsirkan, maka Anda harus menggunakan spekulasi. Nah, bagaimana kemudian menggunakan spekulasi dalam penulisan memoir ataupun autobiografi ini? Akan saya ajak Anda untuk membahasnya dalam video kita yang selanjutnya. Jadi yang pertama, dalam video ini intinya adalah saya mengajak teman-teman semua ketika menulis kisah hidupnya dan menulis autobiografinya, baik itu bentuknya memoir ataupun autobiografi yang ditulis secara historikal yang tersusun rapi, maka tetap gunakanlah dialog untuk membuat suasananya menjadi lebih hidup dan pembaca Anda menjadi lebih tergugah untuk membacanya tanpa kehilangan harus merasa kebosanan karena membaca semacam data-data saja. Oke, itu saja teman-teman semua untuk lanjutan videonya kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Di video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas bagaimana melakukan penulisan dialog spekulatif untuk memaksimalkan dialog yang digunakan tanpa harus memberikan risiko kepada Anda sebagai penulisnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya.